dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua. Artinya patut diduga kalau terjadi kesumpekan hebat, salah satu penyebabnya adalah ketidakharmonisan hubungan kita dengan orang tua. Ini sekaligus jadi ilmu. Nek kita ditanyain, saya kok gini yo, saya kok gini yo, saya kok gini. Tanyain, sampean karo wong tua yo apa? Yo iku. Lah yo kuwi masalahe. Ya, tidak akan pernah mendapati syakok dalam kehidupannya, ya, dan tidak akan bertemu dengan orang-orang yang punya interaksi bagus dengan Quran. Maka anak-anak ini insya Allah lah, kalau interaksinya bagus, insya Allah tidak akan susah. Oh, hubungan orang tua bagus, doanya mempeng, tapi buruk hubungannya dengan Quran. Jarang denger, kadang jarang baca, atau mungkin jarang menghafal, atau jarang murojaah. Makanya kalau anak-anakku pengen dapat rezeki, ngoco Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bisa didirikan lagi. Oh, bisa. Kurang tinggi ya? Oh ya. Live. Enggak. Besok paling sayang. Kurang tinggi ya? Oh, sedengan. Enak mana ini? Jember. Ini yang Jember. Enak ini.
Lima cara untuk menggapai atau 5 cara yaitu menghadapi bahaya. Baik. Ustaz Malik. Ini antum ngomong sama Hasil atau siapa? Suruh ngisi aja 150 etol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Anak-anakku semua sehat ya? Insyaallah di pondok itu barokah ya. Gimana kalau didatangi ibunya ke sini senang? Ya. Senang kan? Tambah sehat enggak? Kalau didatangi uminya tambah sehat. Insya Allah kalaupun Omikron datang itu bagian umiknya itu. Insya Allah mudah-mudahan tambah sehat ya. Bapak dan Ibu semua, Masya Allah barukan semuanya ini kelihatan di depan juga. Kangen sekali ini berapa tahun ini? Masya Allah 2 tahun ya. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan tambah sehat semuanya. Mudah-mudahan kalaupun mohon maaf sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Karena semuanya pada akhirnya tidak akan jatuh takdir kita kecuali yang diputuskan oleh Allah. Insya Allah ini ada yang dari Masya Allah Nganjuk juga datang ini. Masya Allah, subhanallah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah ini bisa ketemu lagi dengan semuanya. Nanti ke depan mudah-mudahan atas izin Allah mudah-mudahan tetap dimudahkan. Nggih, tetap dimudahkan. Karena dalam perjalanan kemarin dipanggil kiai di Paciran, Lamongan. Kebetulan subhanallah di sana ada Kuliatul Muallimin, ada Ma'had Ali. Saya mengunjungi sekaligus silaturahim pada guru-guru karena bagaimanapun kalau tidak ada mereka ya tentu kita tidak bisa sampai ke titik ini. Alhamdulillah tadi pagi juga sedang ada pesantren di daerah Gosari, itu kebetulan dikelola oleh teman-teman ranting Muhammadiyah Gosari. Sedang ada persoalan pesantrennya, kita datang ke sana pagi diskusi. Alhamdulillah mohon doanya mudah-mudahan segera jalan pesantren Qur'annya. Nggih. Karena ya bagaimanapun situasinya bisa kayak gini. Tapi mudah-mudahan prestasi kita tetap ada. Ya, mudah-mudahan dimudahkan. Wabil khusus ini di 2 bulan pertama yang kita minta keberkahannya. Mari doanya bersama. Allahumma bariklan Allahumma bariklan. Nah, wong koyo kate dahar. Apa nak doanya? Allahumma barik lana fi rajaba. Oh, barik lana fi ma razaqtana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat semuanya. Gitu. Mudah-mudahan sehatnya istiqomah. Menjadi bekal terbaik kita. Karena ya bagaimanapun kalau tanpa bimbingan dan maunah Allah, kita tentu tidak akan sampai ke titik ini. Ya, mudah-mudahan semuanya kangen semua dalam ini sebenarnya.
pengen rasanya ketemu Kang Jailani barusan, Masya Allah. Saya kangen lihat beliau, kangen kapan mau nikahkan putrinya. Saya sebenarnya kangen juga gitu. Karena kemarin kami baru nikahkan generasi hafidh-hafidhah yang ke-73 pasang. Nanti akhir bulan ini 74 pasang. Awal bulan Maret ke-75 pasang. Di sini kesuwen ngenteni iki, Masya Allah. Kecilian mleburene kon lele, Masya Allah. Bon, mudah-mudahan lah nanti anak-anak ini jadi hafid semua. Mudah-mudahan sejajar dengan putri jenengan yang masih muda atau sejajar dengan cucu jenengan. Mudah-mudahan ada yang jenengan ambil mantu hafid ini ya. Oh, gak wani amin, koyoke ragu gitu loh. Mudah-mudahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya mohon doanya kita akan meneruskan lantai 2. Bersamaan dengan itu kami sedang membuka Ibnu Katsir 6 di Sumedang. Kami sedang urus legalisasi 1 hektar tanah dari rencana 12 hektar. Kami sedang berpusing-pusing ria, bersetres-stres ria. Kan ngoten nggih, urip lek gak stres ini tidak berubah. Makanya keadaan yang rumit itu menjadikan kita cerdas. Kata para ahli itu, begitu kena pandemi, begitu kena perubahan macam-macam, kita kena yang namanya ledakan kecerdasan. Sing biasane ngapunten dodolan itu harus buka warung, sekarang gak buka warung, cukup di rumah. Ya karena apa? Situasinya kalau rumit itu bikin cerdas. Makanya mudah-mudahan pusing kami ini pusing yang produktif. Anak-anak begini loh, ngapalin Quran pusing enggak? Iya, tapi pusing produktif. 3 tahun berpusing-pusing mereka hafal Quran. Orang tuanya 3 tahun berpusing-pusing, yo tetep ora hafal. Nah itu. Kenapa? Karena pusingnya kurang produktif. Nek pusingnya sama, bingungnya sama. Ning kalau bisa bingung kita ke hal-hal yang produktif. Nggih. Mudah-mudahan. Kados ini Ustaz Misbah, pusing juga, punya istri pusing, tapi pusing produktif. Nek sing gorong kawin pusing pisan. Tapi pusing yang kurang. Ini ustaz-ustaz yang belum nikah ini bingung ini ya. Ngapunten. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku semua, alhamdulillah. Situasi yang kayak begini ini tergantung kita. Kita mintalah kepada Allah, mudah-mudahan situasi ini lebih baik. Tadi juga ada kabar, mohon maaf Ustaz Fuad juga belum bisa ngerawi tadi rapat dengan kami. Cuman tadi anaknya agak demam, mohon doanya mudah-mudahan segera sehat. Segera sehat. Siapapun juga, anak-anakku semua ini juga mudah-mudahan segera sehat. Ya. Karena anak-anak itu kalau di pondok terus sakit, insya Allah lebih cepat sembuh. Tapi lek mole suwi. Kenapa? Gak ndang sembuh karena pengen suwi. Nek sing ini pengen segera sehat 2-3 hari, udah insya Allah lah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik. Pada malam yang mubarak ini, saya tetap ingin mengingatkan, di beberapa tempat saya sampaikan ini karena situasi ini benar-benar perlu kita siapi dan perlu kita sikapi. Ingat nggih, anginnya digerakkan oleh Allah, tapi layarnya tergantung kita. Kita nggak bisa merubah arah angin kecuali Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah kekuasaan untuk memanage angin. Tapi kita kan tidak, angin ke utara. Kalau kita ingin menaikkan layang-layang, ya ngapunten, maka layang-layang taruh di utara, tarik ke selatan. Makanya layang-layang akan tinggi. Tapi kalau angin ke utara, layang-layang taruh di selatan, ditarik ke utara, ya ndak akan naik. Kenapa? Karena searah angin.
Tapi kalau kita mendayung lebih enak ikut arus. Karena apa? Enteng kalau melawan arus. Nah, justru tertentu kita harus melawan arus. Pesawat terbang itu kalau nggak melawan arus nggak bisa naik. Oleh karenanya prestasi kita itu kadang ya subhanallah. Situasi ini pasti dikehendaki oleh Allah. Nggih napa mboten? Situasi ini pasti sudah direncanakan oleh Allah. Dan sudah dihitung oleh Allah. Dan pasti kebaikannya banyak. Cuman belum ketemu kebaikannya. Salah satu hikmahnya, berjauh-jauhan itu enak napa mboten? Nggak enak, karena kita ini sebenarnya sukanya berapat-rapat, suka berkumpul-kumpul. Begitu dipisah oleh pandemi, rasa tenang. Kadang kita itu pengennya wae pengajian tak gelem kumpul. Bener-bener dintekno pengajian, bengong juga. Ora pernah taklime, ya memang ada kelebihan kekurangan. Enaknya taklim sekarang bisa online. Kok bisa gitu? Enaknya apa? Ngrungokno pengajian karo goreng iwa iso. Kalau gini ibu-ibu nggak bisa, harus ngadep ke depan, tapi pahalanya lebih banyak. Lek di rumah, makira kudungan dasteran tok ngrungokno pengajian. Sing rasopan, sing kene ngaji, sing kono turu. Sing ngaji HP-ne. HP masuk surga ini nanti. Orangnya tidur. Ya, semuanya kelebihan kekurangan monggo kita sikapi. Nah, saya ingin menyampaikan ini karena ini catatan para ulama. Situasi ini mau tidak mau kita harus sikapi. Mau tidak mau harus kita hadapi. Mau tidak mau harus kita naiki. Mau tidak mau harus kita kendalikan. Mau tidak mau harus kita rubah dari musibah menjadi anugerah. Nah, antisipasi yang pertama Allah sudah nyampaikan, warada fil Quran, telah tertetapkan di dalam Quran, disebutkan di dalam Quranul Karim, annasyaqa ala yajtami'u ma'asitta halatin, bahwa sesungguhnya asyaqa di dalam Quran itu tidak pernah bersatu bertemu dengan yang namanya 6 keadaan. Ma makna syaqa? Asyaqa maknanya semua ketidaknyamanan. Kalau di surga itu, kalau ngomong surga itu yang kebayang enak-enak apa enggak enak? Semua yang enak. Di akhirat satu kata namanya surga. Semua yang gak enak-enak di akhirat namanya neraka. Tapi kalau di dunia yang gak enak-enak itu, yang gak nyaman-nyaman itu, apapun bentuknya, disebut dengan syaqa. Bukan pekok nggih. Syaqa. Diingat-ingat, apa nak? Syaqa. Apakah meliputi hati? Apakah meliputi pikiran? Apa meliputi keadaan? Pokoknya bikin sumpek hati, bikin peteng pikiran, bikin gak nyaman. Itu semua dibungkus, dijuduli namanya syaqa. Misalnya sumpek, misalnya sedih, misalnya susah, misalnya apa saja ketidaknyamanan itu, bungkus luarnya namanya syaqa. Dan sudah ditulis di dalam Quran, syaqa itu ndak akan ketemu. Namanya nggak ketemu berarti nggak pernah bersatu dan bersama. Ingat nggih, ada makhluk Allah itu memang yang diciptakan, tetapi pasangannya ndak pernah bersama. Kalau dia ada, yang lain hilang.
seperti siang dan malam. Pasangan mboten? Pasangan. Tapi kalau siang datang, kemana malam? Nah, malam pergi. Ketika malam datang, siang pergi. Ada keluarga yang model gitu itu. Model siang dan model siang malam. Nggih. Yang kedua, ada gelap dan terang. Nggih napa mboten? Ya. Sekarang ini kondisinya gelap apa terang? Terang. Di mana gelap? Ayo, gelapnya di mana ini? Hah? Pergi ke mana? Ayo, saya ingin tanya. Gelap ini ndelik di mana? Sekarang ini loh. Sebenarnya di sini ada gelap enggak? Loh ada. Kalau enggak percaya matikan. Mak pet, langsung diserang oleh kegelapan. Begitu ditrek-trek, mak biar. Pernah nggak ketemu antara gelap dan terang? Pak, pernah nggak ketemu gelap dan terang menyatu di satu waktu? Secara ekstrim tidak, tapi kadang-kadang ketemu, namanya remang-remang. Remang-remang itu antara gelap dan terang gak jelas batasnya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi hafid mungkin nak. Apa ini le, kok bagus warnanya nak? Curiga saya ini. Saya coba dulu nggih. Ini warnanya gak jelas terang. Kalau terang ini tahu saya ini. Yang ini agak remang-remang ini. Saya coba dulu ya. Maaf ya, saya wakili ya nak. Ustadz yang minum, kamu yang merasakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, teh jahe. Bener loh, ya. Gimana rasanya? Makanya, seenak-enaknya melihat itu enak yang melakukan. Maka jadilah nak, kamu pemain di negeri sendiri, jangan jadi penonton ya. Kalau waktumu nanti tiba, kamu jadi pemimpin, lari ke tengah nak, jadi striker. Kalau enggak jadi back. Kalau enggak, ya wis jadi apa saja di tengah lapangan. Jangan cuma jadi penonton nak, yang teriakannya meneriaki prestasi orang. Sudah orang bagus, kamu teriaki. Orang nendang enggak bisa, kamu maki-maki. Kamu yang bayar, kamu yang maki. Nah, warisan negeri ini dari para ulama untuk kalian semua ya. Jangan suka melihat, tapi merasakan. Untuk sementara saya kasih tahu betapa merasakan lebih enak daripada melihat. Ya. Ini bisa jadi ada gubernur loh ini, Pak. Amin ya. Nah, gelap dan terang. Dan datangnya itu tiba-tiba, Pak. Kalau satu ada, satu enggak ada. Seperti Quran menyatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Coba. Begitu datang kebenaran, kebatilan hilang. Loh, kenapa kebatilan ada? Ayo. Karena kebenaran tidak datang. Bukan kebatilannya yang dablek, tapi yang punya kebenaran meneng. Jafi, begitu lampu dinyalakan, gelapnya pergi. Kenapa gelap datang? Hah? Iya. Begitu cahaya datang, gelapnya hilang. Begitu cahayanya hilang, itulah kenapa Ibu Kartini menulis buku gelap-gelapan dudule.
Apa? Nah, habis gelap. Karena tidak pernah ketemu gelap dan terang di waktu sama. Nah, sekarang disweb. Sing senak kena sakok itu mari disweb. Quran memberi 6 indikator. Tadi saya sebut berapa? 5 ya? Ternyata ada 6. Tak tambahi sitok wis apik. Biasanya oleh 5, iki oleh 6. Ya. Bayangin Bapak dan Ibu, kita lihat. Kenapa? Nggak usah lihat orang lain. Memang pena itu Quran untuk diri kita sendiri, jangan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain itu nanti gak pas. Kita ukur dengan diri kita sendiri. Caranya gimana? Kita lihat, adakah sakok yang menimpa hati, pikiran, perasaan, tindakan, nasib, atau apa saja. Kalau ada, mari kita lihat apa penyebabnya. Karena kalau ini ada, dia pergi. Dan perginya seperti datangnya terang, pergilah gelap. Seperti datangnya siang, pergilah malam. Secara kontan. Coba lihat. Yang pertama, la yajtami'us syaqa ma'a birril walidain. Ingat-ingat nggih. Ya nak? La yajtami'us syaqa ma'a birri walidain. Semua jenis sakok itu tidak pernah ketemu di satu jalan di waktu yang sama dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua. Artinya patut diduga kalau terjadi kesumpekan hebat, salah satu penyebabnya adalah ketidakharmonisan hubungan kita dengan orang tua. Ini sekaligus jadi ilmu. Nek kita ditanyain, saya kok gini yo, saya kok gini yo, saya kok gini. Tanyain, sampean karo wong tua yo apa? Yo iku. Lah yo kuwi masalahe. Karena apa? Rezeki pertama kita itu wasilahnya adalah orang tua. Kalau tidak ada orang tua yang menyatukan diri dengan akad, kita nggak lahir. Kalau bukan karena orang tua yang saling meminta rahmat dan kasih sayang, kita nggak lahir. Maka jalur rezeki pertama kita saat kita ditiupkan roh melalui plasenta yang didahar kalian ibu. Maka dibagilah ke kita dalam bentuk kasih sayang. Atas nama kasih sayang pula jenengan dilahirkan. Nek ibu gak seneng makro, ora gelem ngeden. Metu karepmu, gak metu karepmu. Karena kasih sayang sakit-sakitlah ditok nih, walaupun darah, air mata, air ketuban dan semua itu dilakukan dengan takbir kepada Allah agar dengan kasih sayang ini muncul kasih sayang yang baru. Ya, makanya kalau kamu nak setoran kok rodok bulet terus, ojo-ojo njaluki duweke kakean. Sudah tahu orang tua kayak gitu meleter ya, mak, pak, nggak cukup. Sekarang cilok berapa? La ilaha illallah. Ya, kalau bisa bantu apa? Ngurangi anggarannya. Ya, wong diluk-diluk wes, mak, pak, apa? Teman-teman jajan semua, saya nggak jajan. Ya Allah ya Rahman, padahal nasi sepiring di depan dia. Oke, coba yang pertama. Diingat-ingat, Quran sudah memberitahu kepada kita semuanya bahwa itu tidak akan terjadi. Ayatnya bisa dilihat. Allah menyatakan di dalam surah insyaallah Maryam apa Toha,
wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Adzan dulu berarti nggih. Kan baru satu. Adzan dulu ya. Nggih, yuk. Nah, adzan dulu. Nanti kita lanjutkan. Siapa yang adzan nih? Yuk, ayo sayang. Allahu Akbar. Ya. Suaranya enak insyaallah. Berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma rabbal Baik, kita lanjutkan. Tadi Allah sampaikan di surah Maryam ayat 32. Apa kata Allah? Wa barram biwalidati, kisahnya Nabi Isa. Aku sangat membaiki, barbar, abarro yubiru itu sangat ya bir walidain. Walam yaj'alni, dan karena itu pula tidak akan pernah hari itu dan seterusnya jabbaran syaqiyya, termasuk orang-orang yang mohon maaf sombong dan mohon maaf. Disebutkan di situ apa ya? Celaka. Celaka itu bagian dari syaqqa. Jadi diingat gampangnya, kalau ada ketidaknyamanan syaqqa terjadi pada kita, maka yang kita lihat pertama hubungan kita dengan orang tua, baik yang masih hidup atau sudah tiada. Yang masih hidup, bagaimana cara kita merawatnya?
Ya, kalau sudah wafat bagaimana kita terus mendoakannya, menyambungkan silaturahmi dengan orang-orang terdekatnya dan meneruskan cita-cita dan harapannya. Yang kedua, Allah sampaikan wala yajtami'u syaqa ma'a ad-du'a. Tidak pernah ketemu yang namanya syaqaq tadi dengan orang yang rajin berdoa. Di mana kita dapat? Di mana kita tahu? Lihat di surah Maryam ayat yang ke-4. Ya, ada yang tahu ayatnya? Disebutkan qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Apa ayat ujungnya? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Tuh. Terus berdoa, dan setiap berdoa sampai kapanpun pasti tidak akan pernah kecewa. Kecewa itu bagian dari syaqaq. Berarti kalau hubungan ke orang tua bagus, kita swab yang kedua. Ya, tanda-tandanya itu, oh ternyata hubungan orang tua bagus, tapi kok terjadi syaqaq. Maka yang kedua, jangan-jangan gak rajin berdoa. Ya, anak-anakku doa terus enggak? Habis sholat doa, doain orang tua. Sip. Terus ada lagi, ya. Apa? Wala yajtami'u syaqa, yang ketiga disebutkan wala yajtami'u syaqa ma'al Qur'an. Ingat ya, tidak akan pernah mendapati syaqaq dalam kehidupannya, ya, dan tidak akan bertemu dengan orang-orang yang punya interaksi bagus dengan Quran. Maka anak-anak ini insya Allah lah, kalau interaksinya bagus, insya Allah tidak akan susah. Tidak akan susah, apalagi cuma sekedar cari makan, tidak akan susah. Saya dampingi anak 350 alumni itu, alhamdulillah. Kalau dia istiqomah dengan Qur'annya, dimanapun dia tidak ada yang susah. Karena Allah sudah janji, jangan-jangan kalau ada syaqaq, oh hubungan orang tua bagus, doanya mempeng, tapi buruk hubungannya dengan Quran. Jarang denger, kadang jarang baca, atau mungkin jarang menghafal, atau jarang murojaah. Makanya kalau anak-anakku pengen dapat rezeki, moco Quran. Ini kalau nggak bahas Quran nggak datang ini. Oh iya, saya dulu dipesan sama Yai, kowe lek kepengen wedang-wedang teh-teh, nyekel mik ngaji nang masjid. Loh iya, di Paciran itu pokok krungu wong ngaji, itu moro ibu-ibu datang bawa teh. Di sini gitu enggak? Oh, kak krungu ngajine. Ngaji online, berarti nanti kirimannya online. Silahkan dinikmati pisang gorengnya, gambar tok. Enggak, sekarang canggih kok. Ya, asal live streaming
mohon maaf, mudah-mudahan ada teh yang berkenan lewat. Oh, akan dikirim itu. Tiba-tiba toyol Gojek. Sekarang kan sudah waktunya gitu, nggak tahu siapa yang ngantar, tiba-tiba datang, ya. Wa anjala junud dalam tarau, dikasih oleh Allah tentara-tentara yang nggak kelihatan, ya, pakai seragam ijo-ijo. Lo nyatane ora nek wonge moro nyantol kok, gitu. Ya ini. Walam akum bidu'a, yang kedua adalah apa? Lihat di dalam surah Toha. Setelah Maryam, surahnya Toha. Ayat kedua, ayo pilih. Toha ma'anzalna alaikal. Iki bedane, Pak. Maki cilik-cilik muni. Kadang sing tua blas men. Itu bukan bisu le, orang nyaut. Makanya jenengan subhanallah, ini putra-putra jenengan ini walaupun kecil-kecil sudah bunyi gacorin. Makanya rodok larang ini. Nggih, umpamane gacore nganti 30 juz. Wah. Tambah larang nih. Wong kul huwai payu. Gacor ini. Ya. Coba, wala yajtami'us saqa ma'al Qur'an ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Aku kuwi ora nurune Qur'an supaya kowe iki abot atine, peteng atine. Illa tadzkiratan liman yakhsha. Ya, nanging untuk mengingatkan kamu supaya muncul rasa takut. Jembarno ati. Maka nih kata ulama, kalau ingin hatinya terang, salah satunya adalah napa? Kaping tombok ati itu loh. Tombok ati iku lima. Nah, ngono lho, le muni aja ngenang-ngene lek le. Kamu yang jelek-jelek jangan ngantuk toh. Karena ngantuk itu terbukti menghilangkan ketampanan 30%. Wis gak ngerti ae. Kowe iku makyo ganteng lelek ngantuk elek temen yo. Gak percaya pas ngantuk foto kok ngene. Agane wong sing ganteng elek apa meneh sing elek. La ilaha illallah. Ayo saling kuatkan aja ngantuk. Saya tahu mereka kelelahan dengan Quran, Pak. Nggih. Nah itu disebutkan oleh Allah sudah seperti itu. Kaping pisan. Gak ngono ya, lagune keliru. Tombok ati iku lima. Maos Loh, ternyata lagu itu Pak disarikan kitab yang sangat besar, ditulis oleh ulama, jilidnya sangat tebal, 5 contoh itu ditambah lagi nanti dengan 2 lagi, 1 lagi, tapi ini sudah gak disebutkan di kitab itu, disebut di tempat lain. Ketika berbicara tazkiyatun nufus, salah satunya adalah kitab itu rujukannya dan disarikan 5 perkara membersihkan hati. Lek sumpek lakonono, insya Allah mari sumpeke. Lah kadang gak baca itu, sumpek rokokan paspus, mbok nganti entuk 3 tepak ya kering malah delok teko ado kaya wong gendeng, disumet disedot tokne, sumet sedot tokne. Apa maneh ngerokok pinggir kali, ning nggonku iku lek ngerokok pinggir kali mati kok. Lha mati piye cebloke? Rokoke maksudnya. Ya dudu wonge, rokoke ceblok, Mas.
jeblok nang kali ya. Ada lagi kalau sumpek bapak-bapak kadang nang kerdu, ngertos kerdu nggak mboten? Teng pos kamling ngoten. Kadang main sekak, engko kalah tambah mumet. Wis ta lek gak maca Quran kaping pindho wong kang saleh kumpulono, kaping telu kaping pindho salat. Iya tuh. Lakonono kaping telu. Iya, kamu itu nak kumpulan yang soleh-soleh, yang cerdas-cerdas, yang setor-setor. Gak setor kumpulnya gak setor, kamu setor ndak sama. Oh gak anake gak bapake. Kadang bapake kumpulane kepengin lunas utang. Lah kumpule karo sing akeh utange. Longgo bahas utang, gak kira lunas iku. Ya apa carane utang maneh? Ngono. Nggih, coba itu. Ya. Jadi jelas di situ. Maca Quran angen-angen sak maknane. Pokoknya jenengan lihat sudah. Kalau hubungan baik ke orang tua bagus, doa-doanya dipanjatkan. Lah, kok masih terjadi sakok? Apa yang ketiga? Hah? Berarti interaksi terhadap Qur'annya kurang. Oh, tiganya sudah bagus. Jangan-jangan ada yang keempat. Apa? Karena Allah sudah ngasih tahu, wala yajtami'us syaqa ma'a ittiba'il huda. Tidak akan pernah terjadi syaqaq terhadap orang-orang yang ikut istiqomah kepada jalan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, urip sing lurus istiqomah. Makanya ketika innal ladzina qalu rabbuna Allah thummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, apa yang dilakukan? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kenapa gak nyaut? Ini durung toto. Gitu. Orang-orang yang benar-benar ikut istiqomah tenan, itu pasti hidupnya senang, bahagia, dijauhkan dari khauf, takut, dijauhkan dari sedih, selalu bahagia. Makanya ittiba'il huda. Lihat di mana? Lihat di surah Toha lagi di 1, 2, 3. Nanti ketemu itu. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Pokok ikut rambu-rambu ndak akan tersesat. Nek gak ikut rambu-rambu ya bakal tersesat. Sekarang rasakan perasaan kalau sedang tersesat itu ya napa? Bingung, ora kepenak, ora jelas, penumpang gremeng, bensin entek, kepala puyeng. Wis ngerti dikandani ket nang aja minggok-minggok. Ngono cek yakine. Lek wis gak enek dalan piye? Wis payah nyetir, bensin entek sik dige. Oh, bingunge ra jamak. Tapi lek kong nanan nganan ngiri-ngiri nyaman, plong, tutuk, minak. Nggih, pokok istiqomah, ma'a ittiba'il huda sing istiqomah. Wis, berarti kurang istiqomah. Yang kelima, wala yajtami'us syaqa ma'a khasyatillah. Tidak akan pernah ketemu yang namanya syaqaq itu dengan orang-orang yang senantiasa menjaga rasa takutnya kepada Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib
Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum. Tuh. Terus gimana ayat selanjutnya? Wa asirru qaulakum awi jaharu bi innahu ala huwallazi Masya Allah. Di mana kita lihat ayatnya? Saya dzakaru mayyakh. Tuh, apa setelah itu? Asko apa atko? Asko. Orang-orang yang takwa, ya, yumayakhsha, yang takut kepada Allah itu, ya, waisayujannabuhal asko, selamanya dia, selama hidupnya dia akan dijauhkan dari yang namanya asko atau syako. Surat apa itu? Surat apa barusan? Iya. Al-Alaq ayat berapa? Ayat berapa ya? Diurut. Hah? Ayat berapa? Hah? Ayat 8. Kenapa dicari? Karena bapak-bapak yang nulis itu nunggu. Al-Alaq ayat piro? Ngono iki. Wong wis Al-Alaq sik takon ayat piro? Ayat 8. Nah, yang keenam apa? Yang keenam itu adalah wala yajtami'u syaqa ma'at taqwa. Tidak akan pernah ketemu yang namanya syaqqa dengan orang-orang yang takwa. Ciri takwa senantiasa menjaga ketaatannya dan senantiasa berusaha untuk menjauhi larangannya. Ayo, ayatnya gimana kira-kira? Fa'anzartukum la yas kata bid'ah, kata menggok iki. Ya lagi. Saya dzakaru man yakhsha wa yatajannabuhal alladzi wasayujan wasayujan nabuhal atko bolak walik tempe. Saya dzakaru mayyahsya fa'angzartukum naron taladdo fa'angzarna mongko nuli ngelingno kita ing panjenengan sami. Terusipun naron taladdo perkara api sing mulat-mulat layas laha ora bakal ngleboni api-api sing mulat-mulat illal asko kecuali wong-wong sing cilaka. Sapa kuwi? Alladzi wong rupane wong ya kadzdzaba kang mengo sapa wong wa kadzdzaba kang goroi sapa wong wa tawallalan mengo sapa wong wasayuja mongko bakal nuli sak teruse didohke
temen-temen didohke apa? Kanggo wong sing atqa, bener-bener takwa. Tuh. Sudah jelas itu. Ayo, siapa yang ingat 6 perkara langsung dapat hadiah. Ayo. Lek sik cilik ngene gak apal, sing tua-tua tambah apal. Wong jangankan ini ndak bawa tulisan, yang bawa tulisan lho ndak eling. Bu, ada yang ingat, Bu? Insya Allah kita berangkatkan umroh kalau bisa. Ning bayar dewe. Ayo le. Ayo le. Ayo, apa saja? Sini. Ayo. 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 Unsurnya 6 itu apa saja sini? Waduh, subhanallah. Ini. Ayo. Orang itu tidak akan pernah kena syakok yang pertama ketika hubungan dengan orang tua, memanjatkan doa, interaksi dengan Quran. Winter kele orang telule. Lalu istiqomah, masya Allah, jangan minter tenan nih. Hah? Meningkatkan takwa kurang sita. Gimana? Kurang 1 ya? Nih, karena kurang 1 air putih. Makasih ya. Iki bapak-bapak ingat betul? Ingat? Sekarang saya bikinkan formula supaya jenengan ingat. Cara ngingat itu gampang. Pokoknya metu ning bayangan mesti eling. Nek gak iso bayang nih, gak iso eling. Wong eling ku masalah bayangan. Ono bayangan nih mesti eling. Nggih ta? Nek kula sebut dadar telur, ada bayangannya? Ada, dadar telur. Nah, itu gampang enak gitu. Terus yang kedua, bikin cerita. Ngono wae, dibayang nih. Saiki apa saja? Yang pertama apa? Orang tua. Terus doa. Quran. Istiqomah, takwa, dan takut sama Allah. Ada kata kunci 6. Orang tua, doa, Quran, istiqomah, takwa. Sakniki bayangaken wong tua, sakit? Kalau dikasih simbol orang tua, apa simbolnya? Supaya kamu enak dalam bentuk gerakan. Karena kalau ingatan harus diterjemahkan dalam bentuk gerakan. Karena gerakan ini yang akan mengikat ingatan. Maka akan masuk otak kanan nanti. Apa itu? Wong tua piye simbole? Ngene wae. Tua ngene wae. Nek ngene kan angel. Ya, ingat orang. Ayo deh, praktek. Orang
Lagi. Lagi. Nah, orang tuanya itu yang takut kepada Allah, simbolnya takut gimana? Merem ini. Takut itu piye le? Hah? Biasanya kalau takut itu orang kalau takut ngapain? Hah? Merem atau nutup? Orang tua yang ngono, ya. Bayangin, ada orang tua yang takut pada Allah. Takwa. Ayo, takwa piye? Takwa gimana? Takwa gimana takwa? Lek kono simbole gawe dhewe ngene wae. Ngene takwa. Ini, ya apa? Takwa. Orang yang dan nah, tentu apa wis? Ayo, orang lagi orang diwasi to le. Urut C. Orang teko ngisor. Aca. Kebayang orang tua yang takut pada Allah lagi bertakwa. Bayangkan dia sedang apa? Berdoa. Gimana? Takut pada Allah, takut tak. Orang ayo. Jadi bahasanya itu bayangin ada orang tua yang takut pada Allah, lagi bertakwa, sedang memanjatkan. Nah, habis berdoa lalu baca ya. Orang tua wis urutannya supaya enak, sekarang dibalik dulu. Orang tua sedang baca lalu minta ingat, orang tua yang tadi bungkus teko ngarep ya. Ayo latihan pertama. Kalimatnya, orang tua yang takut pada Allah, lagi bertakwa, sedang baca Quran, lalu berdoa, minta istiqomah. Sak enem-eneme apal, ora usah nulis. Ayo, eling, maneh, coba. Sip. Apal kira-kira? Insyaallah. Berarti 6 perkara ini
yang Allah janjikan tidak akan menemui syaqaq. Nek ketemu syaqaq berarti 6-6-nya harus dievaluasi. Apa perkara yang pertama? Hubungan dengan orang tua. Hubungannya dengan takut pada Allah. Hubungannya dengan bapak-bapak sampai iling deh. Iling. Oh, pomo sing tua-tua mesti iling. Tua. Tapi ya mulai ojo ndak muni. Terus murojain ndak muni kok. Ya kayak wong gendeng. Nggih, padahal itu sedang mengingat-ingat. Itu seninya mengingat. Mudah-mudahan ingat Bapak dan Ibu semua dalam mudah-mudahan ini nanti istiqomah. Mudah-mudahan dimudahkan. Mudah-mudahan apapun yang menimpa kita jadi kebaikan. Karena jujur Bapak dan Ibu, kalaupun kita sehat, sehat itu untuk taat. Jikapun sakit, sakit itu kebersihan tersendiri untuk kita. Maka doanya orang yang sakit itu tahurun. Insya Allah tambah bersih. Kalaupun wafat berarti syahadah, berarti wafat di jalan Allah. Apa maneh sing disedih? Hidup kita penuh dengan ketaatan, sakit kita menghapuskan kesalahan, wafat kita mempercepat masuk ke surga. Pengen apa? Pengen yang mana? Langsung cepat. Yundang mati. Nggih, pakaten anak-anakku semua, monggo juga semuanya nanti asatid karena dalam sudah berangkat dari Sabtu pagi. Mudah-mudahan nanti bisa terus dievaluasi. Anak-anakku yang semangat, mudah-mudahan kalian dimudahkan. Bapak-bapak juga mudah-mudahan semuanya mohon doanya kita benar-benar berkah di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Mohon doanya mudah-mudahan ada kolega-kolega yang berkenan untuk berjariah bersama untuk asrama anak-anak. Karena memang tahun ini kalau kita terima sudah tidak muat. Tahun ini kalau kita sudah paksa terima lagi itu tidak muat. Nggih, karena alhamdulillah kepercayaan Ibnu Katsir 4 menika makin hari makin baik. Terima kasih para asatid dan semua para sesepuh. Tanpa panjenengan semua mungkin amal ibadah ini tidak terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan tetap bisa kita jalankan amanah sebaik yang kita terima, mudah-mudahan menjadi pemberat amal baik kita kelak di hadapan Allah. Dalam nanti selesai ini juga karena tadi sudah koordinasi dalam nyun pamit langsung ke Jember karena besok masih menunggu beberapa aktivitas karena nanti bisa jadi mungkin jam 1 baru nyampe rumah karena besok sudah harus rapat. Mekaten begitu yang bisa dalam aturaken. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah start Malik. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza atas ilmu yang sudah diberikan Ustaz Abu Sa'idin Al-Hafidh Hafizahullah Ta'ala. Semoga yang dia sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat di kehidupan kita lebih-lebih ada yang mulia. Amin amin. Sedikit informasi untuk para jamaah. Untuk yang ingin bersedekah, berinfak maupun yang lainnya, terkhusus yakni dompet Quran bisa nanti
ba'da sholat karena selain yang kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah, setelah itu bisa berhubungan dengan Ustadz Ferdi itu ada kantor, mungkin kalau disebut kantor juga belum kantor sebenarnya. Nah, itu di samping masjid ada kantor Ma'had Ibnu Nazir. Mungkin para jemaah bisa langsung bertatap muka ke Ustadz Ferdi. Baik, mungkin kita tutup pengajian majelis Quran pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap keluarga besar sehat mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairal jazaa dan mohon maaf kepada semuanya kalau ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Assalamualaikum